Halo para penikmat sejarah dan budaya, ketemu lagi dengan Sejabut Channel. Kali ini kita masih membahas mengenai film The Netherlands in the Stadspoor and Tramwegen. Ini bagian yang ketiga. Nah, ini adalah kita masuk dalam pembahasan mengenai manajemen traksinya. Jadi kita akan diperlihatkan mengenai kecanggihan pengelolaan perkereta-apian di Hindia Belanda. Katanya sih diklaim sekelas dengan pengelolaan kereta api di Eropa pada saat itu ya. Nah, dalam bagian ini akan ditunjukkan beberapa lokomotif yang banyak dipakai di Hindia Belanda, khususnya di Java ya. Kemudian juga beberapa depo atau bengkel kereta api yang besar dan penting di dalam sejarah perkereta-apian di Hindia Belanda. Kecanggihan peralatan, banyaknya personil dan manajemen yang rapi juga bisa dilihat dan sangat menarik untuk dipelajari. Nah, ini kita akan diperlihatkan beberapa lokomotif. Yang pertama adalah lokomotif seri DD52 atau sering dijuluki dengan si Gombar oleh masyarakat Priangan. Loko ini didatangkan pada tahun 1923 dengan kecepatan maksimalnya dapat mencapai 50 km per jam. Kemudian lokomotif yang kedua adalah lokomotif seri D50. Lokomotif D50 didatangkan secara bertahap, yaitu pada tahun 1914, 1915, dan 1921. Lokomotif berikutnya adalah Loko C28, dibuat tahun 1921 dan merupakan lokomotif yang terpopuler di Hindia Belanda karena kecepatannya bisa mencapai 95 km per jam. Kemudian loko seri D14, ini lokomotif yang didatangkan oleh Stadspoorwegen, ini berasal dari dua pabrikan yang berbeda, yaitu kemudian loko B50 dibuat oleh pabrik Sharp Stewart Inggris pada tahun 1880 sampai 1886. Kemudian berikutnya adalah loko B13, pernah digunakan untuk melayani rute Yogyakarta Maus Cilacap sepanjang 176 km. Loko ini didatangkan SS dari pabrik Hanomag, Jerman pada tahun 1886. Berikutnya kita akan lihat, nah ini satu peralatan penting kalau umumnya kita ada di depo atau di bengkel kereta, yaitu rel putar atau turntable. Nah, ini sebagai contoh adalah yang ada di depo Jatinegara atau Master Cornelis pada saat itu. Kalau di dalam terminologi kereta api, rel putar kereta api itu adalah alat untuk memutar lokomotif sehingga mereka dapat kembali ke arah semula dari mana mereka datang. Jadi kalau mamanya dia mau putar balik arah, maka dia harus masuk di dalam rel putar. Rel putar ini dibikin karena lebih ekonomis atau lebih menghemat ruang. Untuk lokomotif uap walaupun bisa berjalan terbalik, tetapi sebenarnya secara mesin dia tidak dikonfigurasikan untuk berjalan terbalik dalam waktu yang lama dan kecepatannya juga akan lebih rendah, sehingga diperlukan turntable ini untuk memutar lokomotif. Dan sekarang kita juga bisa lihat salah satu lokomotif kecil yang tertua sedang menarik lokomotif yang lebih besar. Ini lokomotif B13 yang diproduksi pada tahun 1879 sampai 1886. Loko ini berbahan bakar kayu atau batu bara dan dibuat di Hanomag, Hannover, Jerman. Kita akan coba lihat di depo yang cukup besar dan penting di Hindia Belanda pada saat itu, yaitu depo Sitotopo. Itu adalah depo yang besar di mana biasanya dalam waktu tertentu itu bisa melayani 75 lokomotif rutin, terutama pada masa panen tebu dengan konsumsi 0,5 juta gulden bahan bakar setiap tahun. Nah, personel di Sitotopo itu sekitar 1.000 orang, termasuk sekitar 50 orang dari Eropa.
Depo lain adalah di Purwakarta, ini juga besar juga. Di depo Purwakarta ini juga terdapat turntable yang bisa dioperasikan hanya satu orang saja untuk memutar salah satu lokomotif besar. Rel putarnya sepanjang 20 meter dan bisa menahan beban sampai 91 ton. Ini sebagai contoh adalah lokomotif Malay untuk jalur pegunungan. Loko seri DD51 ini adalah lokomotif Malay terbesar di Indonesia yang dibeli oleh Staatspoorwegen dari pabrik Alco atau American Locomotive Company, Amerika Serikat. Lokomotif ini mempunyai tugas utama menarik kereta barang yang melintasi pegunungan Priangan, walaupun juga difungsikan sebagai penarik kereta penumpang. Dikatakan operasional lokomotif ini memunculkan biaya yang tidak kecil terutama untuk bahan bakar. Konsumsi bahan bakar tahunan di SS saja di Jawa mencapai 400.000 ton. Depo juga membutuhkan banyak pasokan air sehingga banyak dibangun menara air seperti contohnya yang dibangun di Purwakarta ini. Terlihat juga para karyawan mencuci lokomotif dengan diawasi staf dari orang Belanda. Pasokan air yang banyak membuat masinis, kemudian petugas penyala, trimmer, dan voucher juga bebas memasukkan air keran untuk mereka sendiri. Contohnya ya ini untuk mandi beramai-ramai. Ya, gitulah. Nah, ini staf depo di Purwakarta sedang berpose bersama. Berikutnya, perluasan dan modernisasi bengkel-bengkel SS di Jawa juga dilakukan dengan pertumbuhan perusahaan yang pesat sehingga membutuhkan bengkel yang lebih luas. Peralatan yang tersedia saat itu adalah alat dengan spesifikasi tertinggi dan dapat disamakan dengan bengkel serupa di Eropa dan Amerika. Depo di Meister Cornelis adalah yang terbesar dan paling penting. Sistem longitudinal dipilih bengkel ini di mana lokomotif dan kendaraan yang masuk berbaris satu demi satu sepanjang trek sejajar dengan sumbu longitudinal bangunan. Jadi kereta bisa masuk secara paralel. Kita juga diajak berkeliling bengkel. Kita bisa lihat bengkel sangat ramai, sangat sibuk.
Bengkel mobil juga ada ternyata. Kemudian ini adalah bagian penggergajian. Ada juga bagian pembuatan jok atau tempat duduk kereta. Ini adalah bagian pengecoran atau tanur yang biasanya dipakai untuk membuat alat-alat yang membutuhkan tekanan tinggi, sehingga harus dibuat dari baja cor. Ini adalah bro manajemen bengkelnya, sangat ganteng. Oke, nah jam kerja untuk staff di depo adalah dari jam 7 hingga jam 12 siang dan jam 1 hingga jam 4 sore dengan Sabtu sore libur. Nah, ini adalah gambaran di mana karyawan depo Manggarai pulang dari bengkel. Oke, kita juga coba lihat depo yang ada di Madiun yang juga menarik kalau umpamanya kita bisa lihat lebih jauh ya. Di sini lokomotif dibawa dengan troli ke dalam depo. Troli tersebut mempunyai kapasitas muatan hingga 80 ton, cukup untuk mengangkat atau membawa lokomotif-lokomotif yang tidak terlalu besar. Pekerjaan perbaikan membutuhkan banyak tenaga di bengkel. Kita lihat banyak sekali tenaga kerja. Di bengkel Madiun jumlah pekerja cukup banyak, sampai ratusan, dan ketika jam kerja berakhir situasi di pintu keluar bisa sangat riuh rendah. Ini adalah Mr. Manajer bengkelnya, ganteng. Kemudian seperti biasa di depan bengkel juga banyak pedagang makanan yang banyak di pinggir jalan, biasanya langsung diserbu oleh pekerja yang keluar dari pabrik. Nah, di Madiun ini juga terdapat fasilitas pabrik Karengga. Sebenarnya namanya adalah Giringan, adalah anak perusahaan SS yang menyediakan daya listrik untuk bengkel. Jadi ini adalah pembangkit listrik yang disiapkan untuk menyediakan listrik khususnya untuk bengkel dan masyarakat Kota Madiun. Kita bisa lihat lokasinya adalah di Dusun Giringan, cukup indah dengan dialiri juga sungai di depan pembangkitnya. Pembangkit ini memanfaatkan air dari dam catur yang berjarak 3 km di atas pembangkit. Canggihnya air ini dialirkan melalui parit dan terowongan di bawah tanah
sampai ke bawah bukit, sampai ke Tandon di Dukuh Giringan. Nah, dari Tandon ini kemudian dialirkan lagi melalui pipa dengan ketinggian kira-kira 300 meter sehingga cukup tenaga untuk memutar turbin. Terlihat unit turbin yang ada di PLTA Giringan pada saat itu adalah satu unit, kemungkinan hampir sama dengan turbin mikro hydro yang saat ini banyak dibangun di Indonesia dan bisa menghasilkan daya sampai 50 kW. Pembangunan daya listrik ini juga dibangun di Ancol oleh perusahaan yang sama, yaitu Lance Watercraft Driven, untuk mensuplai daya listrik bagi saluran tegangan atas rel listrik di Batavia. Oke, itu adalah akhir dari bagian ketiga. Bagian berikutnya nanti kita akan berjalan-jalan di Hindia Belanda, berputar-putar, start dari mulai stasiun Tanjung Priuk, kemudian kita mengarah ke arah Bandung, Padalarang, kemudian menyelusuri pegunungan di daerah Garut sampai dengan Banjar. Oke, itu saja. Terima kasih telah bersama-sama menikmati film ini. Jangan lupa untuk memberikan komen di bawah apabila ada informasi yang perlu diluruskan atau diperjelas. Terima kasih, sampai jumpa lagi.